Episode ke-316. Kepala Truham Mazer mulai berdenyut saat Kinmu kembali memasukkan manik kura-kura hitam ke tangannya. Jika hanya untuk mencari seseorang, mengapa ia harus diberi harta berharga seperti itu? Jelas ini hanyalah ujian lain. Dia benar-benar bocah licik. Sudah berkali-kali mengujiku, tapi masih belum puas. Dengan senyum hangat yang tampak tulus, Truham Mazer mengembalikan manik itu. Kalau hanya untuk mencari seseorang, harta seperti ini tidak diperlukan. Apakah Cult Master Qin memiliki lukisan Grandmaster? Kinmu sama sekali tidak memperhatikan senyum genitnya. Ia segera menggambar potret Pamong Shou dan menyerahkannya. Truham Mazer lalu mengucapkan mantra kebangkitan roh. Awan putih, pepohonan, dan gunung dibangkitkan untuk dimintai petunjuk. Tak lama kemudian, ia berhasil menemukan jejak Pamong Shou. Mantra Truham Pelis benar-benar luar biasa, ujar Eternal Peace Imperial Preceptor sambil berpikir. Kalau kemampuan ini dimiliki para penyelidik, mereka pasti menjadi yang terbaik. Pandangan Imperial Preceptor sungguh bijaksana, jawab Truham Mazer lembut. Itu hanya gagasan sederhana, balasnya datar. Sepanjang perjalanan, Truham Mazer mengurus semua kebutuhan mereka. Ia menyiapkan makanan, menuangkan teh, mencuci pakaian, bahkan memasak tanpa pernah menghapus senyum lembut dari wajahnya. Namun Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor menganggap semua itu sebagai hal biasa. Kinmu bahkan menyuruhnya memberi makan naga kilin yang rakus. Meski tak pernah mengeluh, hati Truham Mazer dipenuhi kebingungan. Kinmu tampak pandai merayu. Mulutnya manis dan ia memanggil semua wanita sebagai kakak. Namun kenyataannya, ia sama sekali tidak peka. Seberapapun ia mencoba menggoda, Kinmu tetap tidak bereaksi. Eternal Peace Imperial Preceptor bahkan lebih sulit lagi. Pria itu seolah tak memiliki emosi. Tak ada sedikit pun pesonanya yang mampu menggoyahkan ketenangannya. Yang paling membuatnya putus asa justru naga kilin. Makhluk gemuk itu hanya memikirkan makanannya. Ia terus menghitung jumlah pil rah di mangkuknya dan tak mau kehilangan satu butir pun. Saat tidak makan, ia sibuk mengeluhkan sisik dan bulunya yang rusak akibat sambaran petir. Lalu memikirkan cara mendapatkan makanan tambahan dari Truham Mazer. Dalam hati ia menggertakkan gigi. Aku pasti akan membunuh mereka. Sayangnya, selama Eternal Peace Imperial Preceptor berada di sana, ia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Bahkan saat malam tiba, Imperial Preceptor tidak pernah benar-benar lengah. Ia duduk diam dengan mata terbuka, selalu siap menghadapi serangan. Beberapa hari kemudian, Truham Mazer menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saat makan, Imperial Preceptor ternyata tetap melatih ilmu pedangnya. Gerakan sederhana mengambil makanan dengan sumpit ternyata memuat ratusan variasi teknik pedang. Bahkan setiap gerakan otot, urat, serta aliran ki vitalnya selalu berada dalam keadaan sempurna. Tak ada celah sedikit pun. Sebaliknya, Kinmu dipenuhi kelemahan. Ia bisa dibunuh kapan saja tanpa banyak usaha. Namun jika ia menyerang Kinmu lebih dulu, Eternal Peace Imperial Preceptor pasti akan membunuhnya sesaat kemudian. Karena itu, ia terus bersabar, menunggu kesempatan. Tidak mungkin seseorang selalu sempurna. Bahkan dewa pun pasti memiliki kelemahan. Di sepanjang perjalanan, Kinmu terus meminta bimbingan mengenai ilmu pedang. Truham Mazer diam-diam mendengarkan, berharap menemukan kekurangan Imperial Preceptor. Sayangnya, ia sama sekali tidak memahami pembahasan mereka. Pemahaman Eternal Peace Imperial Preceptor terhadap jalur pedang berkembang dengan kecepatan luar biasa. Sementara Kinmu juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Keduanya berbicara sebagai ahli sejati, jauh melampaui pemahaman Truham Mazer. Mereka sering beradu pedang di udara. Kinmu menyerang tanpa henti. Sedangkan Eternal Peace Imperial Preceptor hanya menggunakan satu tangan sementara tangan lainnya tetap berada di belakang punggung. Dengan teknik pedang paling sederhana, ia mampu mematahkan seluruh serangan rumit Kinmu. Setelah beberapa saat, Kinmu berhenti karena kelelahan. Ia tenggelam dalam pemikiran untuk menyempurnakan ilmu pedangnya. Sementara Imperial Preceptor membiarkannya mencari jawabannya sendiri. Karena penasaran, Truham Mazer bertanya, mengapa Imperial Preceptor tidak memberinya petunjuk?
Aku tidak bisa. Jawabnya jujur. Dalam ilmu pedang, dia sudah mencapai batasnya sendiri. Langkah berikutnya hanya bisa ia temukan sendiri. Truehamnold Mazer terkejut. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor tak lagi mampu membimbing Kinmu. Kalau begitu, mengapa Imperial Preceptor tidak menyegel kultivasimu dan bertarung di tingkat yang sama dengannya? Aku tidak berani, jawabnya terus terang. Kultivasinya terlalu kuat. Jika kami berada di alam yang sama, aku hanya bisa mengandalkan ilmu pedang untuk bertahan. Kepadatan kekuatan sihirnya cukup untuk membunuhku dalam satu serangan. Truehamnold Mazer menatap Kinmu dengan hati yang semakin dingin. Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika terus berkembang, tak seorang pun akan mampu menghentikannya. Saat pikiran itu muncul, suara ledakan dahsyat tiba-tiba bergema dari tubuh Kinmu. Dentuman itu mengguncang langit dan menghempaskan awan putih di sekitar mereka. Ekspresi Truehamnold Mazer berubah drastis. Suara itu adalah bunyi dinding harta surgawi yang hancur, tetapi kekuatannya bahkan sebanding dengan terobosan menuju Celestial Being Divine Treasure. Ledakan demi ledakan menggema, cahaya memancar dari tubuh Kinmu, berubah menjadi 7 bintang raksasa yang berputar mengelilinginya. Ada matahari yang menyala sebagai yang murni, bulan terang sebagai yin murni, serta Mars, Saturnus, Venus, Merkurius, dan Jupiter yang masing-masing memancarkan kekuatan berbeda. Petir mengitari seluruh bintang itu. Di atas setiap bintang berdiri seorang dewa dengan wujud yang aneh. Ada yang berkepala sapi bertubuh manusia, berkaki 3 berkepala burung, hingga berkepala harimau berekor makan tutul. Tubuh Kinmu bergetar. Di belakangnya muncul roh primordial setinggi 15 meter yang mengangkat kedua tangan. Sementara 7 bintang melayang di atas telapak tangannya. Truehamnold Mazer berseru kaget. Roh primordial yang luar biasa. Dia masih berada di alam surgawi. Jadi mengapa fenomena 7 bintang bisa muncul? Eternal Peace Imperial Preceptor mengembuskan napas panjang. Dulu aku selalu mengira diriku adalah garis lurus tanpa cacat. Baru sekarang aku sadar aku salah. Dialah garis lurus itu, sedangkan aku hanyalah sebuah segitiga. Mungkinkah Overlord Body benar-benar sehebat ini? Truehamnold Mazer semakin bingung. Yang paling mengejutkannya bukan hanya fenomena 7 bintang, tetapi istilah Overlord Body yang belum pernah ia dengar. Apa sebenarnya Overlord Body itu? Tanyanya. Imperial Preceptor menjawab, itu berasal dari legenda kuno. Seorang senior pernah menceritakannya kepadaku. Menurut legenda, di dunia ini hanya ada satu Overlord Body. Mereka terus mengejar Pamongso selama 5 hari. Selama waktu itu, Kinmu menstabilkan alam 7 bintangnya. Kultivasinya semakin kokoh, dan setelah membuka roh embrio, 5 elemen, 6 arah, serta harta surgawi 7 bintang, kekuatannya hampir menyamai naga kilin. Naga kilin langsung merasa cemas. Celaka, kalau kultivasi Cult Master sudah menyamaiku, aku akan kehilangan nilai. Di mana lagi aku bisa menemukan majikan yang memberiku makanan sebanyak ini? Truehamnold Mazer akhirnya menghela napas. Lega, kita sudah sangat dekat dengan Grandmaster. Kinmu memandang ke depan. Di hadapan mereka terbentang lautan. Pasir yang dilalap api. Pamongso rupanya sudah keluar dari bumi barat. Kemampuan melarikannya memang tak tertandingi. Kalau bukan karena Sister Siu, dia pasti sudah lolos lagi. Saat mereka mendekati padang pasir itu, berbagai tanda aneh mulai muncul di seluruh tubuh Kinmu. Truehamnold Mazer memperhatikannya dengan saksama. Cult Master Kin, tanda-tanda di tubuhmu itu sepertinya semacam kutukan, jawab Kinmu santai. Setiap kali memasuki padang pasir ini, tanda-tanda itu muncul dan menembus hingga ke dalam tubuhku. Apapun yang kulakukan, tanda itu tak bisa dihapus. Begitu keluar dari padang pasir, barulah semuanya menghilang sendiri. Bahkan sampai telapak kakimu. Hati Truehamnold Mazer langsung berguncang. Seorang bangsawan, ia pernah membunuh banyak keturunan keluarga kerajaan dari Great Ruins, tetapi belum pernah bertemu seorang bangsawan sejati seperti Kinmu. Dia bukan bangsawan Great Ruins. Dia benar-benar seorang bangsawan. Semua penghinaan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir langsung sirna. Atasan mereka selalu menganggap para bangsawan sebagai ancaman terbesar.
Jika ia berhasil membunuh Kinmu, jasanya akan sangat besar. Ia bahkan bisa dipromosikan ke alam atas dan meninggalkan dunia ini. Tatapannya menjadi dingin. Nilai nyawanya jauh lebih tinggi daripada Eternal Peace Imperial Preceptor. Tapi sebelum membunuhnya, aku harus menyingkirkan Imperial Preceptor terlebih dahulu. Di luar padang pasir itu sulit, tetapi setelah masuk ke dalam, aku pasti menemukan kesempatan. Grandmaster, kali ini aku harus merepotkanmu. Ia kembali menggunakan mantra untuk membangkitkan raksasa pasir dan menanyakan keberadaan Pangong Shou. Naga kilin segera berlari semakin cepat. Keesokan paginya mereka tiba di reruntuhan kuno yang masih terawat. Di sana berdiri sebuah kapal matahari raksasa. Sementara sebuah matahari buatan setengah terkubur di pasir. True Hemnold Mazer tersenyum. Dengan kapal matahari ini, Pangong Shou tak akan bisa melarikan diri lagi. Roh primordial Kinmu muncul. Ia tersenyum kepada Eternal Peace Imperial Preceptor. Imperial Preceptor, Sister Xiu, tetaplah di sini menjaga jalan keluar. Jangan sampai dia kabur lagi. Aku sendiri yang akan menangkap Pangong Shou. Imperial Preceptor menatapnya. Kau tidak membutuhkan bantuanku? Tidak. Kinmu langsung melesat menuju reruntuhan. Ia mendarat di sebuah aula yang telah runtuh sambil tertawa keras. Pangong Shou, seorang teman datang dari jauh. Tidakkah kau akan menyambutku? Sesosok tubuh melompat keluar dari pasir dan mendarat di ujung lorong. Itu adalah Pangong Shou. Ia tertawa lantang. Kinmu, kau benar-benar tidak pernah berhenti mengejarku. Kau datang pada saat yang tepat. Kultivasiku telah meningkat pesat. Hari ini akhirnya aku bisa memenuhi keinginanku untuk mencabik-cabikmu dan membuatmu berlutut di hadapanku. Di kejauhan, True Hemnold Mazer menatap punggung Eternal Peace Imperial Preceptor. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ia akhirnya melihat sebuah celah.